hal yang memang menjadi perhatian saya. Ya. Jadi pertama, dakwah kita ini sebagai anak-anaknya tanda kutip Habib Rizik ternyata tidak saja diminati oleh umat Islam. Ya. Jadi saat kita melakukan tausiah, kajian, di sana tuh ada kajian tauhid, akidah dengan guru kita Habib Idrus. Beliau membahas kitab Aqidatul Awam, kemudian kajian syariat, fikih, tuntunan beribadah itu dibawakan oleh Habib Raihan Al-Gadri. Beliau membawakan kitab Safinah, kemudian pengetahuan umum tentang Islam, diantaranya disampaikan oleh Gus Nur, kemudian Ustadz Ali Baharsyah, dan saya juga. Nah, yang menarik, ternyata setiap kita mengadakan kajian-kajian umum tentang Islam, itu jamaah-jamaah non-muslim itu ikut memperhatikan. Ya. Jadi mereka duduk di luar masjid, jadi sebetulnya bukan masjid ya, itu aula atau ruangan yang difungsikan sebagai masjid. Di belakang masjid ada TV, tempat warga tahanan itu untuk nonton TV bersama-sama. Kemudian di pojok-pojok kamar mereka duduk, mereka memperhatikan apa yang kita sampaikan. Dan ini menurut saya banyak merubah pandangan mereka tentang EPI. EPI yang tadinya dikatakan paling merasa benar, intoleran, anarkis, mereka kaget. Kok begini EPI? Ada satu Tionghoa, dia itu tadinya takut untuk masuk ke kamar kita saat untuk nganterin makanan. Nah, kita panggil sama ini, kau sini kok, masuk. Ini kan EPI, iya betul EPI. Nah, ada Habib Ali, cuman beliau lagi tugas di Padang. Beliau bilang, kok tahu nggak? Saya lihat kau ini bahasa Inggrisnya hebat nih. Tahu nggak bahasa Inggrisnya bendera? Oh, bendera, flag. Saya nggak, bahasa Inggris nggak hebat-hebat banget, tapi kalau sedikit-sedikit tahu katanya. Nah, kalau bendera berkibar-kibar, apa tuh bahasa Inggris? Dia mikir, kalau bendera, flag, berkibar apa ya, Bib? Habib Ali dengan gaya santainya. Jadi ada dakwah yang lewat mimbar, ada dakwah door to door. Dengan santainya dia bilang begini, kok bahasa Inggrisnya bendera berkibar-kibar itu pleket. Oh, yang tadinya kaku, takut berubah, cair. Bahkan pernah dia diingetin sama istrinya, sama keluarga. Kok, hati-hati ya, lu main sama orang EPI, ntar lu diracun katanya. Siapa yang meracun katanya? Justru kalau tahanan makannya kurang, jadi kita minta makanan dari sini. Jadi kadang-kadang ada tahanan baru yang belum masuk absen, mereka nggak kebagian makanan. Nah, kita di sini untuk makanan kita berlimpah. Kita dari Hilmi dapat, kita dari jamaah dapat. Jadi kita bisa bersedekah. Bayangkan, ini satu betul-betul karunia dari Allah. Di luar kita kalau mau makan sarapan, kita keluar beli nasi uduk cari atau bikin nasi goreng gitu kan. Di sana bangun tidur melek mata nasi kotak. Masya Allah, 3 kali. Belum. Nah, makanya ini dari jamaah juga kan, makanya melalui forum ini saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatian jamaah. Semuanya sudah memberikan bantuan yang luar biasa. Ini menambah semangat kita untuk tetap berdakwah di dalam penjara. Walaupun di penjara, hati kita ini nggak ngerasa sendiri. Badan kita terkurung, tapi kita merasa begitu banyak perhatian. Orang yang mendoakan, orang yang kirim bantuan. Ini saya tidak bisa membalas. Hanya Allah, saya yakin Allah pasti berikan balasan yang terbaik. Makanya tadi yang Habib itu sampaikan, kita belajar jadi orang mati, benar. Bagaimana kita merasakan nikmat kubur ya saat kita dapat kiriman doa. Itu kalau di alam kubur, ya kita dapat kiriman makanan, ya sekedar nanya ini itu satu obat vitamin buat kita. Nah, ini di sini. Jadi sampai si engkau ini bilang begini katanya, lu orang salah katanya. Ntar kalau gue keluar dari sini, gue mau ceritain lu semua korban media. Di sini orang ini baik-baik katanya. Kalau tahanan makanan yang kurang, kita minta. Dan mereka tiap malam sisa makanan ini yang nggak dimakan itu dikasih. Sampai awal-awal Pak RT sempat nanya, ini makanan di sini nggak diracun? Betul Pak RT. Kita bukannya nggak, kita kadang-kadang suka makan. Cuman kadang-kadang nih makan dari luar banyak berlimpah. Makanya kita makan yang cukup. Jadi kita di sana bukan cuma banyak makan, kita milih makanan luar biasa. Akhirnya malam ini mereka iseng, ada yang main catur, ada yang main gaple tanpa duit ya.
ada yang sekedar nonton TV, ada yang jam-jam 10, jam 11 malam ini mereka iseng. Nah, kita sedekah makanan. Ini IB yang ngajarin, niatin sedekah. Bayangin, kita bisa beramal dalam penjara. Di luar belum tentu kita sedekah tiap hari. Di sini kita, waduh, luar biasa. Ini yang jadi satu fenomena yang cukup menyentuh hati saya pribadi. Kemudian Pak Anton Permana juga ada di situ, ada Pak Jumhur, kemudian ada Jenderal Napoleon Bonaparte. Ini saya, ya Allah. Saganda. Iya, Saganda, Dr. Saganda, terus Pak Jumhur Hidayat. Ini ya memang kita tidak bisa bertemu Habib Rizik setiap saat karena beda blok, tapi saya diberi kesempatan untuk mengenal pola pikir orang-orang besar, orang-orang pintar di sana. Nah, ini satu karunia dari Allah. Mudah-mudahan nanti Habib Idrus bisa melengkapi cerita saya. Karena ini satu blok. Kalau saya sama Kiai Sobri beda blok. Yang tadi Ustaz Haris bilang, mereka sering berkunjung ke kamar kita. Ya, kita ngobrol santai, kita tukar pikiran, bahkan ya tahadusan bin nikmat, kita sering mendapatkan makanan dari umat, kita berbagi kepada mereka. Pokoknya yang tadi dibilang motonya, mereka masuk sumpek, begitu keluar hilang, begitu lapar keluar jadi kenyang, ya kan. Dan mereka juga banyak menanya tentang kita. Nah, ada pengalaman menarik, Bang. Ada dulu tahanan sampai kita cerita kepada mereka tukar pikiran tentang bagaimana itu perjuangan kita, bagaimana sikap kita, toleransi kepada antar umat beragama yang Ustaz Sobri bilang bahwasanya ya kita ini kepada siapapun, ya kan, jangankan berbeda pandangan masalah hal yang lain, berbeda agama pun kita saling menghormati. Kita saling menghormati, dan juga di dalam Islam kita nggak boleh saling menghina, saling mencaci maki, sebagaimana Allah katakan dalam surah Al-An'am ayat 108, la tasubul ladina yad'una min dunillah fayasubullah udwan bighairi ilm. Janganlah kau mencaci maki Tuhan mereka. Ya, kalau kau mencaci maki Tuhan mereka, kalian akan menimbulkan permusuhan dan mereka akan mencaci maki balik tanpa ilmu. Kita jelaskan. Ya, saya sendiri jelaskan tentang buku Habib Rizik, Wawasan Kebangsaan Habib Rizik, tentang masalah toleransi antar umat beragama, tentang Pancasila, tentang Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika. Dan mereka, Bapak sendiri bilang, nih saya keluar, saya akan cerita nih, FPI ternyata nggak anti Pancasila. Saya bilang, lo anti bagaimana, orang yang buat ulama kok. Ya kan, kita justru kalau Bapak baca kepada atau siapapun membaca buku Habib Rizik, luar biasa bagaimana penjelasan beliau yang luar biasa tentang Pancasila, tentang toleransi antar umat beragama, itu luar biasa. Akhirnya saya bilang, saya nggak bisa jelaskan, baca sendiri aja. Dan insya Allah Pak, saya tuangkan, saya selama 8 bulan menulis buku, yaitu Risalah Dakwah. Nah, Risalah Dakwah tentang berbagai macam tema-tema dari bab Risalah Dakwah. Salah dakwah, jadi belum jadi, nanti minta kata pengantar. Jadi per tema ada 14 tema. Nah, di sini yang bab 14 saya tulis tentang pemikiran Habib Rizik Shihab tentang masalah wawasan kebangsaannya. Doain insya Allah lagi revisi, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan cepat selesai. Jadi ya, yang pertama pengalaman kita bahwasanya apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quranul Karim, dalam surat Al-Zalzalah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa orang yang berbuat baik walaupun sebiji sawi, sekecil sawi, maka Allah akan balas kebaikan tersebut. Begitu juga sebaliknya. Dan juga yang kedua, kita memang wabil khusus kita baru pertama ini masuk penjara, ya kan? Ini salah satu bagian dari perjuangan kita, bagaimana kita dikasih motivasi sama Habib Rizik. Habib Rizik mengatakan bahwasanya tugas kita adalah istiqomah di jalan Allah. Menang kalah itu urusan Allah, yang dikatakan kemenangan itu bagaimana kita tidak bergeser di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quranul Karim di dalam surat Al-Insan. Allah berikan tuntunan dakwah kepada Nabi Muhammad. Bagaimana Nabi Muhammad dakwah ketika di Mekah masih sedikit, penuh dengan tantangan dan risiko. Nah, ini yang kita alami.
Sebagaimana Allah katakan, fasbir li hukmi, bersabarlah engkau ya Muhammad dari menjalankan ketetapan Tuhan engkau Allah Subhanahu wa taala. Wala tuti minhum atiman au kafuran, dan janganlah engkau mengikuti mereka, orang-orang yang berbuat dosa maupun orang-orang yang kafir, yaitu yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Artinya walaupun kita dalam keadaan susah, jangan menggadaikan iman dan akidah kita. Dan yang terakhir Allah katakan, wadzukurisma rabbik bukrata wa asila, dan sebutlah nama Tuhan engkau Allah di pagi hari maupun petang hari. Artinya dalam perjuangan itu kita nggak boleh berlepas dari doa, kita nggak boleh lepas dari zikir, karena ad-doa silahul mukmin, doa itu senjatanya orang mukmin. Kita nggak punya apa-apa, yang kita punya hanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dengan doa, sesuatu yang mustahil bagi kita Allah mudahkan bagi kita. Mungkin itu. Ya, dari Ustadz Aris silakan. Ya, closing statement saya merasa bahwasannya penjara ini merupakan satu lembaga pendidikan terbaik yang saya rasakan. Karena di sini saya belajar melepaskan status saya di luar sana. Saya bergabung dengan orang-orang yang orang menganggap ini adalah orang-orang kriminal. Tapi saya melihat dengan mata kepala saya sendiri bagaimana mereka berupaya untuk memperbaiki diri. Terlepas dari salah atau tidak salahnya, tapi saya betul melihat bagaimana berupaya untuk memperbaiki diri, menjadikan dirinya lebih baik. Dan yang paling menyentuh hati saya adalah saat mereka bermunajat kepada Allah, mereka betul-betul menangis, menyadari kesalahan-kesalahannya, memohon ampun kepada Allah, dan mereka ini betul-betul merasa bahwasanya kita di sini di dalam adalah saling bersaudara, saling membutuhkan, saling mendukung, saling menguatkan. Dan ini terbukti saat pandemi COVID kemarin, bulan-bulan Agustus, Juni, Juli, itu luar biasa bagaimana teman-teman dalam tahanan ini semuanya saling dukung, saling menguatkan, dan saling membesarkan daripada untuk menghadapi wabah COVID tersebut. Saat itu, saat PCR pertama, 47 dari 120 orang itu positif. Tapi ajaibnya di tempatnya blok narkoba 0 orang, nggak ada. Ini karomahnya siapa? Wallahu alam. Ini orang-orang narkoba ternyata mungkin banyak taubatnya diterima sama Allah. 0. Jadi ini merupakan satu nasihat. Janganlah kita memandang orang dari statusnya, tapi di sini kita semua bersatu, kita semua bersaudara untuk menuju kehidupan yang lebih baik. Mudah-mudahan setelah saya menjalani proses menemani Habib Rizik ini, banyak ilmu yang saya serap, banyak pengetahuan yang saya dapatkan, banyak pengalaman yang saya rasakan. Ini menjadi bekal saya untuk menjadi makmum terbaik daripada Imam Besar Habib Rizik Syihab. Dan sebelumnya juga saya minta mohon agar jamaah nanti yang siapapun yang menyaksikan ini untuk senantiasa mendoakan kepada Imam Besar kita Habib Rizik dan Habib Hanif, semoga cepat keluar bisa membimbing kita menjadi umat Islam terbaik.